Satu Habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai alim. Tersebar sebuah potongan video seorang anak muda berbicara bahwasanya belajar kepada satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Sontak video ini membuat kegaduhan dan banyak perdebatan. Berikut videonya. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perlu Anda luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Di situ kan Syekh Abil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Man afdal, syarifun atau alim ya'mal bi ilmi?" Jadi Anda lagi bahas kitab, Anda lagi buka kitab, lagi ngajar. Yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Syarifun jahilun afdal min sab'ina alimin. Oh, satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Baik, sebetulnya sudah cukup banyak pesan yang masuk ke kami untuk membahas perihal ini. Apa betul ajaran bahwa satu Habib yang jahil atau bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim? Dan benarkah ini berasal dari ajaran para habaib maupun berasal dari kitab Manhajus Sawi yang merupakan salah satu rujukan utama Thariqah Alawiyah? Mari kita berfokus pada penjelasan ilmiah. Jadi singkirkan terlebih dahulu sentimen supaya kita bisa fokus menjaga objektivitas dalam menggali ilmu. Bismillah, kita mulai. Yang pertama, tentang frasa lebih utama. Yang perlu kita tegaskan terlebih dahulu adalah makna frasa lebih utama. Dalam bahasa Arab itu namanya afdoliyah atau tafdil. Yang mana dalam tradisi keilmuan Islam, selama itu dipergunakan dalam ranah ilmiah, bukan dalam ranah berbangga-banggaan, sebetulnya frasa ini dimaksudkan tidak sebagai penghinaan kepada pihak tertentu. Asalkan keduanya memang memiliki keutamaan yang berlandaskan pada dalil-dalil kuat dan metodologi ilmiah yang diakui. Misalnya, mengutamakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas seluruh sahabat bukan berarti merendahkan sahabat yang lain. Tidak ada ulama yang memahami ini merendahkan sahabat yang lain. Contoh yang lain, misal Sayyidina Abdullah bin Mubarak ketika ditanya tentang siapa yang lebih utama antara Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mubarak menjawab dengan ungkapan yang terkenal itu, bahwasanya al-ghubarul ladzi dakhala fi anfi farasi Muawiyata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min mithli Umar ibn Abdul Aziz kadza wa kadza marratan. Dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatil Masabih. Perhatikan baik-baik jawaban Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Debu yang masuk ke hidung kudanya Sayyidina Muawiyah bersama Nabi SAW lebih baik berkali-kali lipat daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, apakah diksi ini bentuk penghinaan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Tentu tidak. Tidak ada satupun ulama yang memahami kalimat ini sebagai penghinaan. Mengapa? Karena dalam bahasa Arab, isim tafdil atau bentuk perbandingan yang bermakna lebih itu digunakan untuk menunjukkan as-sifatu adalatu alal musyarakah wa ziyadah. Isim tafdil digunakan untuk musyarakah, berserikat dalam satu sifat, dan ziyadah, adanya kelebihan di satu sisi dibanding sisi yang lain. Teman-teman bisa melihat ini dalam
kitab Syarah Qadrin Nada wa Balis Sada. Jadi, arti lebih utama adalah keduanya sama-sama memiliki keutamaan. Namun, kadar keutamaan salah satunya lebih tinggi dari yang lain. Memahami perkataan Al-Imam As-Sindi. Memahami diksi tafdil ini menjadi pondasi penting agar kita benar dalam memahami ucapan sebagian ulama tentang afdholiyah suatu kaum dibandingkan kaum yang lainnya. Jadi, ketika Al-Imam As-Sindi sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi dalam halaman 384 ketika beliau mengatakan syarifun jahilun au qala syarifun wahidun afdalu min sab'ina aliman, intaha. Seorang sarif yang bodoh atau satu sarif, beliau mengatakan itu lebih utama daripada 70 orang alim. Mohon pahami baik-baik afdholiyah seperti yang kita bahas di atas. Beliau sama sekali tidak memaksudkan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap ulama. Bagaimana mungkin beliau yang merupakan ulama besar yang memberi hasyiyah atau penjelasan atas kutubus sittah atau kitab hadis yang 6 itu bermaksud menghinakan para ulama? Tentu tidak. Beliau hanya mengatakan bahwa kedua pihak tersebut sama-sama memiliki fadilah atau keutamaan. Namun, menurut pandangan beliau yang sangat mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, nasab kepada Nabi SAW meski tanpa ilmu tetap memiliki nilai kemuliaan yang tinggi. Sebaliknya, ketika mayoritas ulama menempatkan ilmu sebagai keutamaan tertinggi, seperti misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang kita hormati itu, beliau berkata dalam kitab Maraqil Ubudiyah halaman 284 bahwasanya wa innal alimal ladzi lam yunsab ilaihi yafuku ghairal alim mimman intasaba ilaihi bisittina darajatan. Seorang alim yang tidak memiliki nasab kepada Nabi SAW itu lebih unggul daripada seseorang yang memiliki nasab kepada Nabi namun tidak alim dengan keunggulan 60 derajat. Pertanyaannya, apakah diksi ini kita artikan bahwa beliau menghinakan terhadap keturunan Nabi? Sama sekali tidak. Justru Syekh Nawawi Al-Bantani tetap memandang bahwa Ahlul Bait memiliki kemuliaan tersendiri, namun dalam hierarki keutamaan ilmu lebih tinggi dari nasab. Chapter 2. Mana yang lebih utama, ilmu atau bernasab kepada Nabi Muhammad SAW? Sebetulnya kalau kita mau membaca literatur para ulama salaf yang ada, perdebatan atau diskusi mengenai afdholiyah ini bukanlah isu yang baru. Para ulama telah memperbincangkannya sejak masa-masa awal Islam. Namun harus dipahami kembali, perdebatan atau perbincangan mereka adalah perdebatan ilmiah, bukan ranah sentimen pribadi. Sehingga tidak pernah menyebabkan perpecahan atau permusuhan. Kenapa? Karena kedua-duanya baik ilmu ataupun nasab sudah jelas memiliki keutamaan masing-masing berdasarkan dalil. Para ulama bahkan berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih utama antara Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa alaiha salam dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Imam As-Suhaili berpendapat bahwa Sayyidah Fatimah lebih utama daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Faruq. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, Fatimah bid'atum minni. Fatimah adalah bagian dari diriku. Teman-teman bisa melihat pembahasan ini dalam kitab Faidul Qadir juz 4 halaman 421. Dan bahkan hal ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Hajar ketika beliau mengatakan wa fihi nadharun. Pendapat Al-Imam As-Suhaili ini adalah
pendapat yang perlu diteliti kembali. Bahkan tidak hanya itu, dalam kitab yang sama juga disebutkan bahwasanya wa dzakaral Allamah al-Iraqi anna Fatimah wa akhaha Ibrahim afdalu minal khulafa'il arba'ati bil ittifaq. Bahwasanya Al-Allamah Al-Iraqi mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah dan saudaranya Sayyid Ibrahim itu lebih utama dari khalifah yang 4 itu. Ini sesuai dengan kesepakatan, kata beliau. Sementara mayoritas ulama berpendapat sebaliknya dan berpendapat bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih utama daripada Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena banyak dalil lain yang menguatkan tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Contoh, Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Shawa'iqul Mukhriqah, beliau mengatakan, "I'lam annalladzi adbaqa alaihi udhama'ul millah wa ulama'ul ummah anna afdala hadhil ummah Abu Bakrin As-Siddiq summa Umaru." Ketahuilah bahwa para pembesar agama ini dan para ulama-ulama umat telah sepakat bahwasanya manusia paling utama di antara umat setelah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan kemudian Sayyidina Umar. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan contoh bahwa perbedaan pendapat mengenai keutamaan jika itu didasarkan pada dalil adalah sebuah hal yang lumrah. Karena ini adalah ranah ilmiah dan tidak pernah menjadi ajang untuk saling mencaci maki atau beradu sentimen. Sebab itu semua memiliki dasar. Al-Imam Al-Baqillani dalam kitab Manaqib, beliau mengatakan bahwasanya pembahasan tentang keutamaan di antara para sahabat adalah persoalan yang ijtihadiyah. Dan kesalahan tentang masalah ini tidak menyebabkan pelakunya diberi label fasik dan tidak pula mewajibkan sikap berlepas diri darinya. Sebab riwayat-riwayat tentang keutamaan para sahabat kebanyakan saling berhadapan dan tampak berbeda dalam sisi keutamaan. Apa yang disebutkan tentang keutamaan masuk Islam lebih awal ataupun tentang jihad dan selainnya masih mungkin untuk ditakwilkan. Para ulama berbeda pendapat dalam isu ilmu versus nasab karena dua-duanya memiliki dalil keutamaan yang sah. Teman-teman bisa melihat tabel berikut ini. Berikut sebelah kanan adalah tabel tentang dalil-dalil keutamaan ahli ilmu. Silakan disimak. Sedangkan di sebelah kiri adalah tabel-tabel tentang keutamaan nasab Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antaranya sudah kita bahas pada video berikut ini. Karena kedua kategori ini memiliki landasan yang kuat, para ulama kemudian melakukan tarjih atau penilaian prioritas. Maka wajar sekali kalau kemudian timbul sebagian besar atau mayoritas para ulama berpendapat ilmu lebih utama. Kemudian sebagian kecil berpendapat nasab lebih utama. Dan pendapat ketiga memerinci berdasarkan konteks. Jadi ini merupakan ranah ijtihadiyah yang ilmiah. Tidak boleh kita saling menuduh fasik hanya karena berbeda kesimpulan. Karena standar tertinggi bukanlah ilmu atau nasab, tetapi kualitas ketakwaan. Allah sendirilah yang telah menetapkan standar tertinggi itu. Ialah takwa, bukan ilmu, bukan pula nasab. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi jika keduanya menyebabkan kesombongan, maka baik ilmu ataupun nasab menjadi tidak berguna. Namun sebaliknya, jika keduanya melahirkan ketakwaan, maka dua-duanya menjadi semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chapter 3. Apa itu kitab Manhajus Sawi?
Kitab Manhajus Sawi adalah sebuah karya penting yang disusun oleh ulama besar dari kota Madinah Al-Munawwarah yang bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kitab ini dirancang sebagai ringkasan yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dan pedoman utama Thariqah Alawiyah. Sebuah jalur tazkiyah atau kontemplasi dan pembersihan diri dan juga suluk yang diwariskan oleh para leluhur Ahlul Bait di Hadramut. Dalam tradisi Thariqah Alawiyah terdapat 5 pilar utama yang menjadi pondasi Thariqah Alawiyah ini, yaitu yang pertama ilmu, yaitu sikap yang selalu haus dengan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua amal, memiliki semangat untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga adalah wara', yaitu sikap kehati-hatian dalam beragama. Kemudian yang keempat al-khauf, rasa takut kepada Allah. Dan yang kelima ikhlas, melakukan ilmu dan amal tadi hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, kelima prinsip ini dijelaskan secara sistematis dalam kitab Manhajus Sawi tersebut. Kitab Manhajus Sawi memang benar menjadi salah satu rujukan utama para habaib dan pengamal Thariqah Alawiyah hingga hari ini. Di dalamnya tidak hanya memuat penjelasan adab dan akhlak, tetapi juga penjelasan-penjelasan para ulama terdahulu. Dan juga kisah-kisah inspiratif mengenai adab dan perjalanan para salaf khususnya dari kalangan Alawiyin, serta hikmah-hikmah dalam bertasawuf. Dengan demikian, kitab ini bukan hanya panduan praktis dalam suluk, tetapi juga seperti ensiklopedia, nilai-nilai keilmuan, adab, dan spiritualitas yang telah menjadi ciri khas tradisi Alawiyin sejak berabad-abad lalu. Chapter keempat, apakah benar Manhajus Sawi mendoktrin untuk membanggakan nasab? Tuduhan bahwa kitab Manhajus Sawi mengajarkan membanggakan nasab itu hanyalah kesimpulan yang muncul dari orang yang membaca 1-2 nukilan secara sepotong-sepotong. Kenapa? Jika kita ingin membuat kesimpulan yang presisi dari sebuah literasi, seharusnya kita memahami kitab itu secara holistik atau menyeluruh. Sejak berabad-abad lalu, para ulama telah membahas secara ilmiah perbandingan keutamaan antara ilmu dan nasab. Dan perbedaan pendapat itu dicatat dan ditampilkan secara objektif oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith sebagai bagian dari khazanah keilmuan, bukan sebagai doktrin kesombongan. Kita bisa melihat pada halaman 383 Al-Faslu Tsani fil Mufadalah baina syarafil ilmi wa syarafin nasab, atau perbandingan keutamaan antara keutamaan ilmu dan keutamaan nasab. Perhatikan, Habib Zain menukilkan perkataan penting ini. Qala Syekhul Allamah Abdullah bin Ahmad Basaudan fi kitabihi Faydul Asrar. Qala ba'dul ulama wa ikhtalafal a'immatu ayyuhuma afdal, syaraful ilm atau syarafun nasab an-nabawi. Fadhahaba jam'un ila tafdilis tsani. Qalu li'annahu dzatiyun wasani aradiyun summa rajjahal awwala. Syekh Al-Allamah Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitabnya Faydul Asrar, beliau berkata, sebagian ulama mengatakan para a'immah berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama, kemuliaan ilmu atau kemuliaan nasab yang bersambung pada Nabi. Sebagian kelompok berpendapat bahwa kemuliaan nasab lebih utama karena itu merupakan keistimewaan bawaan yang bersifat dzatiyah langsung dari Allah. Sedangkan kemuliaan ilmu itu diperoleh dengan arodi atau dengan proses. Kemudian beliau mengunggulkan pendapat yang pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu yang lebih utama. Lantas
Dalam bab itu, Habib Zain bin Sumaid menukilkan pendapat-pendapat yang mengutamakan nasab di atas ilmu. Salah satunya adalah pendapat Al-Imam As-Sindi yang mengatakan satu syarif lebih baik daripada 70 orang berilmu. Penting untuk digarisbawahi, Habib Zain tidak pernah menjadikan pendapat tentang keutamaan nasab sebagai doktrin. Beliau hanya menukilkan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam kapasitas ilmiah, sebagaimana lazimnya karya para fuqaha dan muhaddisin. Pendapat yang mengunggulkan nasab sekedar dicantumkan sebagai data ilmiah, bukan untuk dipropagandakan dan bukan untuk dibangga-banggakan. Nuansa penjelasan beliau adalah murni dalam ranah ilmiah. Seakan beliau ingin berkata, inilah yang pernah dikatakan sebagian ulama. Anda boleh setuju, boleh tidak. Yang terpenting adalah amanah ilmu dan akhlak. Oleh karena itu, sangatlah keliru jika ada yang memelintir catatan ilmiah tersebut sebagai sebuah doktrin kesombongan nasab. Padahal sang penulis Al-Habib Zain bin Sumaid sendiri di puluhan halaman berikutnya justru membantah, memperingatkan dan menolak keras sikap tertipu dengan nasab tanpa ilmu dan amal. Namun ketika kutipan ini diangkat keluar dari konteks ilmiah lalu dipakai sebagai alat untuk membanggakan satu pihak dan merendahkan pihak yang lain, terlebih jika dibungkus dengan bahasa yang provokatif, maka ia tidak lagi menjadi pelajaran, tetapi sangat berpotensi menjadi bahaya yang merusak masyarakat. Sebab pada saat itu tujuan ilmiah telah hilang dan tergantikan oleh pembentukan fanatisme kelompok, adu gengsi antara keturunan dan keilmuan, serta pengaburan ajaran yang sebenarnya. Dan ini sangat berpotensi menyulut konflik sosial berbasis status keturunan. Pada titik ini, penyajian kisah tersebut tidak lagi menuntun pada kebenaran, tetapi berpotensi memecah belah umat dan justru bertentangan dengan akhlak para ulama dan ajaran para leluhur dari kedua belah pihak. Jika ada yang menuduh kitab Manhajus Sawi mengajarkan untuk berbangga-bangga dengan nasab hanya karena satu nukilan pendapat Imam As-Sindi di atas tentang keutamaan seorang syarif, maka itu jelas kesimpulan yang gegabah. Setidaknya karena 6 hal berikut ini. Izinkan saya memaparkannya satu persatu. Yang pertama, Al-Habib Zain bin Sumaid konsisten menegaskan bahwa nasab adalah amanah, bukan alasan untuk disombongkan. Pada halaman 55 dan 56 beliau berkata, wa'lam annahu yata'akkadu ala man huwa min ahlil baitin nabawiyyi khasatan wasairin nasi ammatan al-i'tina'u bitahsilil ulumi syar'iyyati. Yang artinya, ketahuilah bahwa sangat ditekankan bagi siapapun yang termasuk ahlu baitin Nabi secara khusus dan juga masyarakat secara umum untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu-ilmu syariat, menghiasi diri dengan akhlak nabawi, membersihkan hati dari sifat-sifat yang hina, serta mengorbankan diri dan mendorong jiwa mereka untuk meneladani jejak para leluhur mereka yang memiliki cita-cita tinggi dan jiwa yang mulia, agar mereka dapat meraih kedudukan-kedudukan luhur yang telah diraih para pendahulu mereka dan sampai pada derajat-derajat agung yang telah dicapai oleh para pendahulu yang mulia. Perhatikan baik-baik, di sini sangat jelas nasab seseorang seharusnya menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih memiliki banyak ilmu, untuk memiliki lebih banyak adab, dan memiliki lebih banyak amal.
Alasan kedua, Al-Habib Zain bin Sumit menukil perkataan seorang tokoh Alawiyin, Sayyid tanpa ilmu adalah hina. Perhatikan, pada halaman 78 dan 79 beliau mengatakan, qala Sayyiduna al-arifu billah Umar bin Saqqaf as-Saqqaf radhiyallahu an wa'lam annal ilma yarfa'ul wadi' wal jahla yunzilur rafi'. Faman syarufa nasabuhu wa azlama bil jahli hasabuhu nazala bihil halu wa wudi'a maqamuhu ma'al juhal. Famal hayatu illa li ahlil ilmi wa mal mautu illa li ahlil jahli. Artinya, dan berkata Sayyiduna Al-Arif Billah Umar bin Saqqaf as-Saqqaf rahimahullah, ketahuilah bahwa ilmu itu mengangkat derajat orang yang rendah, sedangkan kebodohan itu merendahkan kedudukan orang yang mulia. Maka siapa saja yang nasabnya mulia namun tertutupi oleh kebodohannya, niscaya keadaannya akan berubah menjadi hina dan posisinya akan jatuh sejajar dengan orang-orang bodoh. Dan sesungguhnya kehidupan itu hanyalah milik orang-orang yang berilmu, sedangkan kematian adalah hakikat kehinaan dan kegelapan hidup hanyalah bagi orang-orang yang jahil. Mohon disimak kembali. Perkataan ini secara langsung meruntuhkan bahwa kitab ini mengajarkan untuk membanggakan nasab. Al-Habib Zain bin Sumit justru mengajarkan nasab tanpa ilmu akan menjadi sebab kehinaan. Alasan ketiga, Habib Zain bin Sumit bahkan mengutip kisah para syarif yang ditegur karena tertipu oleh nasab. Simak pada halaman 328, beliau menukilkan bahwasanya Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas menyebutkan dalam kitabnya Al-Qirtas bahwa Syekh Yaqut Al-Habashi pernah kedatangan seorang syarif yang memakai pakaian lusuh dan jelek. Sementara beliau sendiri saat itu tengah mengenakan pakaian yang bagus dan bernilai tinggi. Maka syarif itu bertanya dengan nada merendahkan, "Engkau, wahai yang berambut kusut bagai rubah, wahai yang pecah telapak kakinya, seorang budak dalam keadaan seperti ini, sedangkan aku adalah seorang syarif dalam keadaan seperti ini." Seolah beliau sedang menyindir. Syekh Yaqut bukan syarif tapi pakaiannya mulia, sedangkan dia yang syarif tapi pakaiannya lusuh. Maka mendengar sindiran ini, Syekh Yaqut pun menjawab, "Barangkali engkau wahai syarif telah menempuh jalan para leluhurku yang tidak begitu mulia, sehingga mereka menganggapmu seperti mereka-mereka yang kurang mulia dan menempatkanmu pada kedudukan yang biasa. Sedangkan aku menempuh jalan para leluhurmu yang mulia, sehingga mereka menganggapku seperti leluhur engkau yang mulia-mulia itu, dan menempatkanku dengan kedudukan mereka yang mulia." Mendengar jawaban yang mendalam ini, sang syarif pun akhirnya menangis dan meminta maaf kepada Syekh Yaqut. Alasan keempat, bahwa bukti yang paling kuat, Al-Habib Zain membuat satu subbab khusus untuk melarang setiap orang berbangga-bangga dengan nasabnya. Pada halaman 590, Al-Habib Zain bin Sumit secara khusus membuat satu subbab berjudul Fit Tahdhiri minal Ightirari bin Nasab. Bab mengenai peringatan agar tidak terperdaya oleh kemuliaan nasab. Sekali lagi, ini adalah bukti eksplisit bahwa doktrin ini bukan tentang kebanggaan nasab, tetapi peringatan keras terhadap siapapun yang memiliki nasab. Para penuduh seharusnya membaca judul bab ini sebelum kemudian menyimpulkan dan menuduh yang berlebihan. Alasan kelima, kisah pada halaman 66 justru menegur
para sayyid agar malu jika tidak meniru amal leluhur mereka. Al-Habib Zain menukilkan, diriwayatkan bahwa sekelompok para sayyid tengah berkumpul untuk membaca kitab Al-Mashra'ur Rawi. Dan saat itu bersama mereka hadir dari seorang yang awam, orang biasa, bukan keturunan syarif. Setelah selesai membaca, orang awam ini berkata kepada para syarif yang mulia itu, "Siapakah mereka yang barusan kalian baca manakibnya?" Kemudian para syarif ini menjawab, mereka adalah leluhur-leluhur kami. Maka orang awam ini kemudian berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mereka bukan leluhurku. Mendengar jawaban ini, para syarif pun terkejut dan berkata kepada orang awam ini, seandainya mereka leluhurmu wahai orang awam, tentu itu lebih baik bagimu. Maka dengan polosnya orang awam itu pun menjawab, seandainya mereka adalah leluhurku, pasti aku merasa sangat malu dan bumi akan terasa sempit bagiku karena rasa malu tersebut. Sebab amalku sangat jauh tidak seperti amal-amal mereka. Perkataan orang awam yang polos tetapi ikhlas ini kemudian membuat para pendengar yang hadir pada saat itu tersentuh dan mengambil pelajaran sehingga mereka bersungguh-sungguh dan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu serta mengamalkan amalan-amalan yang dahulu menjadi jalan para leluhur mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Hal ini dinukil oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya. Pertanyaannya, apakah kisah yang membuat para sayyid ini malu karena tidak beramal seperti leluhur mereka adalah doktrin kesombongan nasab? Sama sekali tidak. Justru kisah tersebut memperkuat manhaj Al-Habib Zain bin Sumit, yang mana kemuliaan nasab harus dibuktikan dengan ilmu, amal, dan akhlak yang indah. Alasan keenam, menyimpulkan manhaj dari satu nukilan adalah bentuk tidak ilmiah. Manhaj sebuah kitab tidak dapat ditarik dari satu kutipan atau satu pendapat saja. Ia harus dilihat sebagai keseluruhan bangunan gagasan. Seseorang yang mengatakan bahwa kitab Manhajus Sawi mendoktrin kesombongan nasab hanya karena satu nukilan Al-Imam As-Sindi, berarti mereka telah mengabaikan puluhan kutipan-kutipan lain yang mengutamakan ilmu dan menutup mata terhadap puluhan peringatan keras bagi para sayyid yang jahil. Berarti mereka telah melewatkan subbab khusus tentang bahayanya tertipu dengan nasab. Ini bukan hanya kesalahan ilmiah, tetapi juga bentuk kezaliman ilmiah. Chapter kelima, ajaran Thariqah Alawiyah. Ajaran Thariqah Alawiyah sejalan dengan yang disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi, bahwa nasab tanpa amal dan ilmu adalah tidak berguna. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, salah satu sosok yang sangat dijadikan rujukan dalam Thariqah Alawiyah, berkata dalam kitab Fusulul Ilmiyah, man qala aw dhanna anna tarkat ta'ati wa fi'lal ma'asi la yadurru ahadan li syarafi nasabihi aw salahi abaihi faqad iftara 'ala Allahil kadhib wa khalafa ijma'al muslimin. Bahwasanya siapapun yang berkata atau menyangka bahwa meninggalkan ketaatan atau melakukan kemaksiatan tidak akan berpengaruh kepada seseorang hanya karena kemuliaan nasab atau kesolehan para pendahulunya, maka statement itu adalah bentuk berdusta atas nama Allah dan telah menyelisihi kesepakatan umat Islam. Beliau juga melarang masyarakat awam untuk menyanjung sayyid yang bodoh. Kita bisa melihat dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah pada halaman 74. Beliau menjelaskan dalam pasal ke-25 tentang cara bersikap kepada orang yang memiliki nasab mulia.
Berikut kita simak nasihat beliau. Tidak semestinya seorang tokoh yang menjadi panutan mengagungkan dan memuji orang yang bodoh, walaupun orang bodoh itu memiliki nasab yang mulia dan pendahulu-pendahulu yang saleh. Pengagungan dan pujian secara terang-terangan kepada orang bodoh itu dapat menimbulkan bahaya dalam agamanya dan membuatnya terperdaya, enggan beramal soleh, dan lalai menyiapkan bekal akhirat. Yang memuliakan serta memuji orang bodoh seperti ini akan menyebabkan ia terjerumus dalam bahaya dan terperdaya dengan agamanya. Memuji orang bodoh itu bagi orang yang tengah berusaha membinasakannya. Karena sebab perbuatannya itu, ia berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah dan Rasul-Nya serta para salafus saleh. Yang mana orang bodoh tersebut bernasab kepadanya dan menjadi mulia karena leluhur-leluhur mereka yang mulia. Bagaimana mungkin ia dapat terperdaya dengan kemuliaan nasab tanpa ketakwaan, dengan mengandalkan nasabnya saja? Setelah mendengar sabda Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak mencukupimu dari azab Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan dengan seksama betapa serius peringatan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang larangan memuliakan dan memuji-muji orang bodoh di atas. Demikianlah Thariqah Alawiyah, dan hingga saat ini saya pribadi setelah 5 tahun mondok di Pondok Al-Ba'alawi dan sampai sekarang kami terus belajar, tidak pernah mendengar dari lisan para guru-guru kami dari kalangan Al-Ba'alawi yang mengajarkan bahwa satu Habib jahil lebih mulia daripada 70 kiai alim. Pertanyaannya adalah, jika para guru-guru besar habaib tidak pernah mendakwahkan hal-hal tersebut di atas, lalu siapa yang pertama kali menjadikan pendapat pribadi Syekh As-Sindi itu sebagai doktrin ajaran Ba'alawi yang harus didakwahkan? Pertanyaan kedua adalah, atas dasar apa penggunaan diksi kiai dalam menerjemahkan penjelasan Syekh As-Sindi tersebut? Apakah tepat penggunaan terjemahan kiai yang merupakan para pengajar dan pencetak orang-orang alim di negeri ini? Dan kenapa tidak pernah ada habaib yang menerjemahkan diksi kiai pada penjelasan pendapat Syekh As-Sindi di atas? Serta mengapa tidak ada habaib yang mengajarkan 70 kiai berbanding satu habib sebelumnya? Mengapa kami justru baru mendengar ini di masa sekarang-sekarang ini dengan diksi yang semacam itu? Narasi 70 kiai versus satu habib adalah konstruksi baru yang berpotensi menyebabkan provokasi, memecah belah, mengadu domba antara sayyid ataupun habib dengan para ulama pesantren. Padahal sejarah panjang telah menunjukkan para habaib adalah sahabat karib para kiai sejak berabad-abad Islam di Nusantara. Mereka saling mengajar, saling memuji, dan saling memuliakan. Penutup. Pada titik ini penting untuk ditegaskan bahwa persoalan doktrin kebanggaan nasab sebenarnya bukan isu baru. Dan Rabithah Alawiyah telah memberikan klarifikasi resmi melalui video di kanal YouTube Nabawi TV, lengkap dengan argumentasi ilmiah dan dasar-dasar rujukannya. Artinya, dari sisi lembaga resmi yang menaungi para habaib, jawaban itu sudah ada. Penjelasan pun sudah diberikan dan duduk perkaranya telah diluruskan. Namun sangat disayangkan, alih-alih menerima klarifikasi tersebut, sebagian pihak justru mengajukan bantahan baru yang menyatakan bahwa doktrin itu ada di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ini
merupakan loncatan logika yang sangat lemah. Karena para asatidz Rabithah Alawiyah adalah orang-orang yang sangat mengenal dan mencintai kitab Al-Manhajus Shawi. Mereka bukan hanya membacanya, tetapi mengkaji, mengajarkan, bahkan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tidak mungkin mereka kecolongan hanya karena satu kutipan dari Al-Imam As-Sindi. Sungguh tidak layak kita berpikir atau seolah-olah mengisyaratkan bahwa para asatidz di Rabithah Alawiyah belum pernah membaca kutipan tersebut atau belum mengetahui adanya pendapat Al-Imam As-Sindi. Itu sama sekali tidak masuk akal. Justru kitalah yang seharusnya lebih peka bertanya, mengapa penjelasan mereka berbeda dengan penjelasan Anda? Jawabannya sederhana, karena mereka membaca keseluruhan kitab Manhajus Shawi, bukan sepotong-sepotong. Oleh karena itu, tuduhan bahwa manhaj itu berasal dari Thariqah Alawiyah atau diajarkan melalui kitab Manhajus Shawi adalah tuduhan yang tidak berdasar secara ilmiah, tidak bijak, dan hanya lahir dari pembacaan parsial atau sepotong saja. Mohon maaf jika ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung. Semoga penjelasan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.